di sini bisa jadi surga. Betul. Hidden gem Surga gitu yang ya, Pak ya? Yang tersembunyi begitu. Sorong Selatan ini baru saja mendapat apresiasi, dinobatkan sebagai kabupaten pertama ya Pak, ya. di tanah Papua bahkan ya, betul. yang bebas dari malaria, gitu ya Pak ya. Kabupaten Sorong Selatan adalah sebuah kabupaten di Papua Barat Daya yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Sorong pada tahun 2002 dengan ibu kota kabupaten yang bernama Teminabuan. Dengan luas wilayah kabupaten 7.790 km persegi, Sorong Selatan memiliki 15 distrik yang meliputi 210 kampung dan 3 kelurahan dengan jumlah populasi penduduk 105.385 jiwa. Dikenal dengan julukan 1001 sungai, Sorong Selatan memiliki beberapa destinasi wisata alam, di mana banyak sungai-sungai yang memiliki air sebening kristal. Seperti Kali Klaugin, Kali Biru Sembra, air terjun Sasnek, dan masih banyak lainnya. Dengan visi misi yang telah dijalani Samsudin Anggiluli sebagai Bupati dan Alphonse Sessa sebagai Wakil Bupati, Sorong Selatan berhasil mengurangi angka stunting dan menjadi kabupaten pertama yang berhasil bebas dari malaria di wilayah Papua. Saudara, saat ini saya berada di Tanah Papua, sebuah kabupaten yang mendapat julukan 1001 sungai, wilayah penghasil udang terbesar di Provinsi Papua Barat Daya, dan baru saja dinobatkan sebagai wilayah pertama di Tanah Papua yang mampu mengeliminir malaria. Inilah Sorong Selatan. Bersama saya Diana Dwika, kita akan mengeksplorasi Sorong Selatan bersama Bupati Samsudin Anggiluli. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Diana. Pak Samsudin Anggiluli, Bupati Sorong Selatan. Iya. Apa kabar Bapak? Sehat, alhamdulillah. Iya. Bapak, ini menarik sekali, kita sudah ada di Sorong Selatan. Saya melihat sepanjang jalan banyak sekali tempat wisata yang indah sekali ya Pak ya. Betul. Pak, ada yang bilang kalau di Sorong Selatan ini adalah setetes surga gitu yang jatuh di tanah Papua. Boleh dong Pak kita diajak untuk melihat potensi daerah dan juga wisata di sini Pak? Ya, dengan senang hati Mbak Diana dengan kru dari Kompas TV, karena hari ini saya ada kunjungan kerja di salah satu kampung di sana, dan di situ ada kita punya sungai atau kali yang namanya Kali Klaugin. Itu indah. Mungkin saya bisa ajak teman-teman untuk kita. Boleh Pak, saya mendengar katanya sana. Airnya sebening kristal. Kita akan langsung Saya buktikan di sana ya Pak ya. Buktikan di sana. Ya, boleh, ya, mari ya. Pak. Mari. Terima kasih. Nah Pak, ini kita tadi sudah menempuh perjalanan kurang lebih 45 menit ya Pak 45 ya, menit, ya. dari Sorong Selatan, kota Kantor Bupati, pusatnya ya. begitu ya. Dan ini di Sekarang distrik kita apa, ada di Pak? distrik Seremuk. Seremuk. Jadi kalau Kampung mau ke Klaugin. Kampung Klaugin. Ya. Oke. Halo, selamat siang Ibu. Selamat siang. Lapor, distrik Seremuk dalam keadaan aman dan kondusif. Kami di distrik Seremuk siap menerima kunjungan kerja Bapak di hari ini. Laporan saya terima, lanjutkan. Siap, lanjutkan.
Ini luar biasa sekali kalau Bapak berkunjung ke distrik tuh selalu ada laporan bahwa di sini suasananya kondusif gitu ya Pak, betul. keamanannya. Ini mungkin juga dalam rangka masyarakat ini mau menjaga keamanan dari kepala daerahnya atau pejabat yang datang, dipastikan bahwa keamanan aman di sini dan selalu koordinasi juga dengan TNI dan Polri. Ya kita kemana-mana ya, mungkin sudah. Artinya masyarakat yang mau berkunjung ke wilayah Sorong Selatan nggak perlu khawatir Siap, Pak ya. Di sini betul, karena betul, kondisinya betul. selalu aman begitu Selalu ya Pak aman. ya. Dan di sini Dan- luar biasa sekali. Saya tadi melihat ini ada banyak sekali. Halo Mama semuanya. Selamat. Ini tadi menunjukkan tarian daerah ya sepertinya ya. Betul, ini tarian daerah, tarian yang di setiap daerah, di setiap kampung masing-masing punya tarian untuk menyambut kedatangan tamu-tamu. Oh ini bentuk penyambutannya Ini untuk tamu, penyambutannya, untuk pejabat iya, gitu ya untuk Pak ya. pejabat, iya. Oke. Ya. Ini kalau kita di sini ya masing-masing daerah, masing-masing kampung punya adat-adat untuk ya. Iya. Oke, ya. Terima kasih. Ayo nanti Bapak Obat nanti punya tugas untuk menjelaskan. Kan ini dia berguna untuk apa nanti Bapak Obat ya? Kecil saja Wah, saya tapi. juga dapat nih Pak. Iya. Ya. Terima kasih. Baik, ini jadi ada manik-manik dan Iya. juga ini ada, Ada kain kainnya, adat ya iya, Pak kain ya. adat, ya. Boleh dong Pak kita dijelaskan juga, pastinya pemirsa juga ingin tahu ini Iya. ada sejarahnya atau arti khususnya nih. Ada yang bisa menjelaskan? Iya Bapak, boleh dong Pak ini kan biasanya untuk menghormati tamu, para pejabat Iya. yang datang begitu. Ini apa saja sih Pak kalung ini dan juga kain maknanya apa Pak? Ya, selamat siang ya. Ya, selamat siang Bapak. Ini manik-manik sudah yang budayakan. Ada kegiatan besar macam penjemputan begini, kami bikin rumah adat, kami bikin rumah bukli. Itu kan pakai ini terus, kami sudah bayar harta selesai. Kami bikin rame-rame buat tamu-tamu kita keluarga pula. Iya. Masing-masing ke kampung ada kegiatan lagi. Terus kalau yang ini, kalau ini ada, berarti kami kawin. Kalau belum ada belum. Dan juga tadi kita melihat di situ ada tari-tarian ya Pak ya. Tariannya namanya tarian apa itu Pak? Tarian ini bareng. 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 Boleh dong Pak kita lihat tariannya ya Iya, Pak ya? iya. Pemirsa juga pasti Iya. pengen melihat ini. Halo Mama, Iya, kita mau silakan, lihat Mama, ya dulu. Mama tarian bareng ya. Tarian bareng ya. Mari. Yang Samsude. Ya, Bapak ke belakang Pak ya. Ya, oke sudah. Kita Luar biasa sekali. Iya. Luar biasa, ini pastinya tugasnya sangat berat ya Pak untuk bisa terus menjaga kearifan lokal ini ya Pak ya. Ya, ini dah tanggung jawab pemerintah tuh. Terus kita harus ada datang ke kampung-kampung biar masyarakat akan tampil dengan tarian-tarian adatnya dalam rangka untuk kita menjaga nilai-nilai budaya yang ada di Sorong Selatan. Semoga terus lestari ya Mama, terima Bapak kasih. semuanya. Terima kasih banyak penyambutannya untuk Kompas TV. Terima kasih. terima kasih. Pak, kita boleh lanjut Pak? Iya, kita ke- mau melihat keindahan alamnya nih ya Pak Iya. ya. Kita ke Kali Biru. Ke Login.
sudah sampai di Kali Biru Kampung Kalogin. Ya. Luar biasa sekali, dari tadi kita Indah. melihat airnya benar-benar ternyata ya sebening kristal gitu. Iya, Pokoknya kalau benar. ke Sorong Selatan wajib buat datang ke sini ya Pak ya. Kalau lagi sumpek di kota, kita ke sini selesai. Luar Iya. biasa. Kita bahkan kalau misalkan di lautan mungkin kita harus snorkeling Pak untuk Iya, melihat ke betul, dasarnya betul, begitu betul, ya, atau betul. diving. Iya. Kalau di sini nggak perlu ya, karena cukup di permukaannya Iya. saja kita sudah bisa Betul, langsung betul, melihat dasarnya Iya. karena memang airnya sangat jernih sekali, bahkan sebening kristal, luar biasa sekali. Iya. Pak, tapi potensi wisata yang lain apa sih Pak di sini Pak? Kita di sini potensi untuk ke sungai-sungai begini atau kali begini kan ada Sembra, kemudian ada Kali Biru yang Kalogin, kemudian juga ada di Sevrov. Ada masih banyak lagi, tapi di sini yang paling banyak dari Sorong, masyarakat yang ada di Teminabuan, Sorong Selatan biasanya di sini. Jadi pokoknya wisatawan yang ke Sorong Selatan, Sorong Selatan, begitu ya, iya. harus ya Pak ke sini. Iya. Karena kami juga melihat kemarin di bandara banyak sekali loh ternyata wisatawan mancanegara begitu Iya, ya, iya, yang betul, berkunjung betul, begitu betul, ke Papua. Dan memang ternyata di sini bisa jadi surga Betul. hidden gem Surga begitu ya yang Pak ya. ya. Yang tersembunyi begitu. Nah, kalau di sini Pak, misalkan masyarakat yang mau berkunjung di sini tapi masih takut, katanya benar nggak sih malaria itu masih banyak di wilayah Papua, bahkan 80% itu masih ada Iya. di wilayah timur Indonesia. Itu gimana Pak penanganannya betul. di sini? Ya, itu dulu. Ya, dulu memang malaria. Tapi kita mulai dari tahun 2009, saya waktu jadi wakil bupati, Bapak Bupati menginstruksikan kepada saya untuk bagaimana kita penanganan malaria ini harus selesai. Nah, disitulah kita mulai bentuk tim, kemudian kami panggil dari Dinas Kesehatan, panggil semua kepala-kepala puskesmas. Ayo, ini sudah ada instruksi dari Bapak Bupati, kita harus segera malaria ini kita harus tuntaskan. Dan ya alhamdulillah kurang lebih 15 tahun Mbak Dian kita kerja sampai kemarin kita juga sudah bisa mendapat penghargaan karena komitmen dari pemerintah daerah, komitmen dari masyarakat, komitmen dari kepala dinas kesehatannya, komitmen dari kepala direktur rumah sakit, komitmen dari semua kepala-kepala puskesmas, dan kita terus lakukan turun ke kampung-kampung yang di mana ada titik malarianya banyak, di situ kita selalu ada bersama-sama dengan masyarakat. Berarti benar ya Pak bahwa Sorong Selatan ini baru saja mendapat apresiasi, Iya. dinobatkan sebagai kabupaten pertama ya Pak ya, di tanah Papua bahkan ya, betul. yang bebas dari malaria, begitu ya betul. Pak ya. Iya, jadi hari ini Mbak Dian sama teman-teman ke sini malaria sudah tidak ada lagi karena malaria ini kan penyakit yang berbahaya. Benar Mbak Dian. sekali. Penyakit yang mematikan nomor 6 di dunia, maka itu memang perhatian dari pemerintah, kita harus segera selesaikan karena para wisatawan dari luar ini kan mau datang ke sebuah daerah, ada malaria nggak di sana? Ya alhamdulillah dukungan dari seluruh masyarakat dengan pemerintah kita selesai. Jadi aman ya Pak Aman, ya untuk aman, datang aman, ke sini. aman. Tuh, artinya Betul. memang Sorong Selatan ini benar-benar memiliki potensi wisata yang luar biasa, dan di sini Iya. tuh asri, alami, Ya, benar, masih sangat benar. bersih Betul, begitu ya masih Pak ya. bersih, betul. Ini sangat bagus sekali untuk destinasi wisata, bukan hanya di tanah air Pak, Ya. tapi ini di mata dunia ini luar biasa sekali ya Pak ya. Nanti kita akan terus benahi sehingga mungkin bisa menjadi tujuan wisatawan yang dari luar juga bisa datang ke sini. Baik, iya. Terima kasih, dan kita akan juga melanjutkan untuk eksplor lagi Pak wilayah Sorong Selatan ya Pak. Terima kasih. Dan saudara jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah di VVIP Kompas TV. Terima kasih. Ya, masih di VVIP dan kita masih di Sorong Selatan, masih Iya. dengan Bapak Bupati. Kita Iya. mau ajak pemirsa kemana deh Pak? Ya, ini kita ada di dermaga Sorong Selatan. Kita akan pergi ke namanya tempatnya Konda. Di sana ada tempat pengumpul udang, kepiting. Saya mau ajak Mbak Dian dan teman-teman untuk kita bisa pergi lihat. Baik, Di karena sana. memang udang salah satu potensi terbesar yang dimiliki oleh Sorong Selatan ya Pak ya? Iya, Sorong Raya. Sorong Raya. Sorong Raya, ya. Baik. Udangnya dari sini. Dari sini, dan kita juga akan menggali lagi apa saja potensi yang dimiliki oleh Sorong Selatan. Sorong Selatan. Kita akan Baik, naik terima kasih. kapal ya Pak ya? Iya, ini speedboat punya pemerintah daerah. Baik, boleh Pak kita ke situ? Oke, mari kita perjalanan 30 menit. 30 menit, oke.
Oke, Bapak ini kita sekarang ada di mana nih Bapak? Iya, Mbak Diana, ini kita sudah tiba di Camp Saimah. Ini salah satu tempat pengumpul udang yang ada di Kabupaten Sorong Selatan. Tapi kita juga ada di apa namanya? Di Konda ya Pak ya? Konda. Oke. Kemudian juga di sebelah sini Bakoi, itu juga ada beberapa pengumpul udang. Tapi kita datang di tempat agak dekat, tapi sama hasilnya banyak juga di Oke, sini. Ya. ini lagi, halo Bapak, hasil udang boleh dong Bapak kita lihat langsung Bapak? Iya, boleh. Oke, Silakan. boleh ya kita join ya. Wah, Nah, ini yang terkenal sekali ya Pak, tersohor Iya, loh udang betul. dari Sorong Selatan ya Betul. Bapak. Jadi kalau di Sorong itu Mbak Dian Iya. ke resto makan udang, ya udang dari sini, kampung ini. Udang dari sini. Betul, udang dari Sorong Selatan. Besar sekali Iya. udangnya. Tiger sama Tiger. udang banana. Masih fresh ya Pak ya. Masih fresh. Tapi ini kalau Jadi saya mati lihat sekali nih. mati sekali, benar. Dan ini kalau saya lihat kebanyakan yang banana white ya Pak ya yang Iya, di sini iya, ya. betul. Tiger, kalau kemarin juga saya melihat ada udang, disebutnya udang selingkuh ya Pak. Ya, Itu juga betul, lebih udah. besar Oh, lagi. ya, lebih besar lagi, Katanya betul. udangnya selingkuh sama kepiting begitu, jadi punya capit ya. Oke, ini masih fresh nih, manis nih pasti ya Bapak kalau misalkan kita makan. Iya. Ini juga ada ikan-ikan Pak. Iya. Ini kalau udang yang banana di sini 1 kilonya sekitar 50-an ribu. 50.000 yang 50.000. udang Kalau banana banana mungkin di atas ya. Sekitar 80-90 ribu per kilo. per kilonya. Kilo, iya. Ini Bapak tadi menjaring dari jam berapa Bapak? Dari pagi jam 8 Pagi jam 8. sampai pulang sore jam 5. Biasanya kalau satu hari bisa dapat berapa banyak ini Bapak udang seperti ini, tangkapan udangnya? Berapa kilo ya? Pagi 10 kilo sampai ke atas 15, 20. 15-20. Setiap hari. Banyak ya Pak hasilnya Iya. Pak? Iya, kalau dia musim udang, nah itu bisa sampai 50, bisa 100 kilo. Iya, dapat. 100 Per kilo. kilo, iya. Jadi ini sebenarnya mereka menangkapnya di kawasan hutan-hutan bakau seperti ini ya Bapak? Di laut. Di laut, yang ini iya. yang di lautnya. Di Oh, laut, yang ini yang di iya. situ. Jadi Oke. nanti udang-udang ini kan nanti kalau dia mau bertelur, kan ke darat, ke bakau itu. Telur, saya baru dia. Gitu. Jadi memang kalau hutan. salah satu potensi terbesar yang dimiliki oleh Sorong Selatan itu Iya. dari perikanannya. Perikanan, Salah betul. satunya adalah udang ini. Tapi Dan kepiting ini juga. Kepiting, Iya, kepiting juga Pak. Nah ini kepiting Ada juga Pak yang Iya. tangkap kepiting? Jadi kalau kita setiap hari, kalau itu bisa sampai 200, 300 kilo ada. Yang kepiting Nah, itu bakau kepiting, sebutnya kepiting ya Pak bakau, ya? Kepiting hitam. Oke, yang lagi diket-iket ini ya. Iya, betul. Jadi nanti dari nelayan. Iya. Oke, nelayan ini melaut, kemudian nanti akan ada pengepul begitu. Iya, pengepul ada, nanti mereka ambil, baru nanti dijual lagi ke Sorong. Dijual lagi ke Sorong. Oke. Ini juga ada Pak Kadis Perikanan Pak. Ini kan kalau ngelihat potensinya besar sekali ya Pak ya. Iya. Ini kalau cold storage seperti itu sudah mencukupi belum Pak untuk kapasitas sebesar ini atau perlu ditambah lagi atau bagaimana? Untuk mengejar bisa ekspor tadi ya Pak ya? Iya. Ya, cold storage kita ada, ya tampungnya 100 ton, cuma kapasitas yang tadi dijelaskan bahwa masih kurang daya tangkap masyarakat terkait dengan potensi kita ada, cuma daya tangkap untuk masyarakat masih kurang karena fasilitas ya tangkapan dan alat tangkap ini masih terbatas gitu. Oke. Jadi sebenarnya potensinya besar, Iya. tapi masyarakatnya yang melaut gitu ya. Iya. Masih kurang banyak begitu ya Kurang Pak ya. banyak, betul. Ini kalau saya lihat memang masih menggunakan perahu-perahu fiber ya Pak ya. Iya. Dan juga alat tangkapnya bubuk, Bubuk, apa iya. berjaring-jaring seperti ini ya Berjaring, Pak iya. ya. Oke. Ya memang kalau misalkan kita lihat ya Pak, kalau di wilayah Sorong Selatan itu kan berada di segitiga karang dunia ya Pak ya. Iya. Jadi artinya memang berdekatan dengan Samudra Pasifik yang artinya sumber daya hayati ini Iya, banyak sekali terkumpul betul. di wilayah ini. Biota Iya. lautnya juga sangat kaya begitu ya Pak ya. Jadi semoga semakin banyak juga masyarakat setempat yang akhirnya juga tertarik untuk Iya, betul. untuk mengembangkan ya, kita punya potensi daerah. potensi perikanan. Iya. Dan kalau pemirsa lihat, pemirsa VIP lihat ini yang hutan bakonya ya Pak? Iya, ya? hutan bakau, betul. Nih. Hutan bakau. Sampai berapa kilo ke dalam itu hutan bakau. Sampai ke bagian selatan, sampai berbatasan dengan Kabupaten Teluk Bentuni, itu hutan bakau. Iya. Bagaimana Pak upayanya untuk terus melestarikan hutan bakau ini sehingga juga ini kan tempat pemijahan Iya. ikan, tempat mereka Betul. berkembang Betul, biak, tempat betul. mereka mencari makan juga, itu bagaimana Betul. untuk bisa Nah. kiat-kiat untuk bisa melestarikan ini Pak? Iya, kita kan sudah ada pernah kerjasama ya dengan
dengan ada satu lembaga dari luar untuk kita sama-sama untuk menjaga kita punya hutan bakau ini. Tapi juga dari kita pemerintah daerah, dalam waktu dekat juga kita ada sementara siapkan peraturan daerah sehingga masyarakat tidak selalu terus menebang ini bakau, karena ini kan tempat tinggalnya ini udang, kepiting. Kalau kita kasih rusak, ya udah dia cari tempat lain. Kita di sini nanti bisa nggak punya hasil lagi ya namanya udang ataupun kepiting. Kita ke depan ada sebuah peraturan daerah yang kita harus buat sehingga bakau ini harus dijaga. Baik, ya memang kalau ini ada data ya Pak ya, hasil riset sekitar tahun 2019 dari USAID begitu ya Pak ya, USAID Indonesia. Kalau hutan bakau itu di Indonesia memang yang paling besar itu ada di wilayah Papua begitu, dan terutama di Papua Barat. Dan di Papua Barat sendiri itu pun yang terbesar lagi itu ada di wilayah Sorong Selatan, kurang lebih 77.000 hektar begitu ya Pak ya. Jadi sekitar 2,5% ternyata hutan bakau itu ternyata ada di wilayah Sorong Selatan. Luar biasa Makanya sekali. udang kita ini banyak. Iya benar-benar. Nanti kita boleh dong Pak incip ini Pak. Udang yang masih mati satu kali ini. Boleh. Oke, nah Bapak kalau selain dari perikanan, kemudian tadi ada kepiting bakau ya Pak ya, apalagi Pak potensi yang bisa diekspos lagi Pak dari Sorong Selatan Pak? Ya, kita selain di laut ya udang, kepiting, ya ikan juga. Kita ada namanya ikan apa? Ikan embun, kembung. Nah ini paling banyak juga di Papua Barat Daya. Ya ada di sini. Tapi dia ada pakai musiman. Jadi nanti dari bulan Maret sampai dengan Juni. Tapi juga untuk kayak pakai pertanian itu sagu. Dan kita juga sagu yang terbesar juga mungkin juga di dunia nomor 2 di Sorong Selatan. Nah ini juga tapi sudah dikelola hari ini. Ini kalau sagu Pak itu berapa ya banyak bisa menghasilkan sagu per bulan itu, atau apa ya Pak? Kalau kita lihat kemarin beberapa waktu lalu, itu kan kapasitas produksi mesinnya itu 100 ton per hari. 100 ton per hari. Nah, berarti dia satu hari dia harus menebang 300 pohon sagu. 300 pohon sagu. 300 pohon sagu. Baru dia bisa mencapai target untuk 100 ton per hari. Nah hari ini jalan gitu. Di masyarakat di sana juga kita sudah sampaikan ke masyarakat. Ini kita harus menerima investasi. Ya adanya investasi ini bisa Bapak Ibu di sini punya ekonomi jadi bagus. Ya. Kita bisa buka lapangan kerja bagi Bapak Ibu yang ada di sini, terutama kita punya adik-adik yang sarjana untuk bisa kerja di sini. Dan ini terus kita himbau. Kemudian juga sekarang sudah ada pabrik kelapa sawit, CPO. CPO. Bapak ini bikin lapar nih Pak, lihat udang yang masih segar sekali. Betul. Boleh dong Pak kita ajak pemirsa VVIP untuk menikmati udang banana white dari Sorong Selatan Pak? Iya betul, ini Bapak Kepala Dinas sudah siapkan udang yang sudah siap untuk kita mencicipi bersama. Boleh dengan Mbak Dian dan teman-teman semua. Oke, langsung aja kita makan-makan sekarang. Terus bersama kami di VVIP Kompas TV. Halo saudara, masih bersama kami di VVIP Kompas TV, masih di Sorong Selatan dengan Bapak Bupati. Tadi kita sudah melihat ya Pak bagaimana masyarakat setempat ini menggali potensi alamnya berupa udang ya Pak ya. Dan ini hasilnya. Ini kepiting, udang satu kali mati. Udang bakau dan udang juga bakau yang ini. Tadi udang banana tiger. Banana dan juga tiger. Kalau ini yang kepiting bakau ya Pak ya tadi ya. Oke. Pak boleh nggak Pak? Bikin saya lapar nih Pak, boleh nggak langsung dicoba Bapak? Silakan. Saya coba yang udang deh Pak ya. Iya. Oke. Ini masih fresh. Oke. Masih panas Bapak. Masih panas banget. Ini udangnya masih segar banget dan ini juga baru direbus nih ya. Kita cobain ya udang Sorong Selatan yang emang tersohor banget. Potensi udangnya paling besar loh Pak ya di Papua Barat Daya ya Pak? Di Papua Barat Daya
Wow, panas. Udangnya dari Sorong Selatan. Di resto-resto yang ada di Sorong, udangnya dari sini. Dikirim Karena juga. di camp di sebelah dari yang kita duduk ini itu ada pengumpulnya dari Sorong. Nah, berudangnya semua di sini. Oke. Ini enak sekali, saudara, di sini. Kalau tadi kita sudah naik speedboat, kurang lebih nggak jauh ya Pak, sekitar Iya, 30 menit kurang begitu lebih ya. 30 menit. Terus di sini juga ada pemandangan sungai, apa ini Bapak tadi namanya? Ini Sungai Kaibus. Kaibus. Iya. Oke. Kemudian di belakang kita ada hutan mangrove. Iya, hutan Di mangrove. depan kita sana ada sunsetnya, ada indah sunset, sekali. Dan juga menikmati hasil lautnya yang masih segar. Bapak lahir di sini Pak? Asli Saya Sorong lahir Selatan di kan? Sorong Selatan, tapi di kampungnya di wilayah Imeko. Oh, Ya, oke. di sana juga penghasil udang terbesar juga di sana. Salah satu suku terbesar juga Pak udang, ya? iya. Imeko. Kalau di Sorong Selatan ini suku yang paling besar itu di suku saya di sana, Imeko namanya. Imeko itu ada penggabungan dari ada 5 kecamatan. 5 kecamatan. Imeko, Inanwatan, Metemani, Kais, Kokoda. Kokoda itu saya dari situ. Jadi memang putra asli daerah Sorong Iya. Selatan. Kecilnya suka ke laut dong Pak? Dan Suka tangkap-tangkap karena- ikan, udang gini, Pak? Betul. Dari dulu kita di sana kan memang hidupnya dekat laut, jadi ya tiap hari ya kita di laut. Ah, Sama maka udang segar begini. Oke. Udang kepiting. Ya. Gimana Bapak akhirnya tertarik nih Pak ke pemerintahan begitu? Nah itulah, memang ini panjang juga kalau cerita. Boleh dong Bapak, kita juga dengar Bapak seperti apa dulunya Ya, dulu, gitu. Kalau dulu sampai bahkan ya sekarang juga mungkin masih ini di wilayah Imeko itu daerah yang masih tertinggal lah kira-kira. Bayangkan yang dulu saya sekolah masih SD itu paling sulit. Ya, begitu kita tamat SD, selesai SD, kita mau cari SMP itu di mana ya Sorong itu? Jauh karena tidak ada transportasi yang bisa menghubungkan dengan Sorong, dengan yang ada di wilayah Imeko itu kita sulit. Di kita begitu selesai SD ya sudah tinggal saja. Nah, nanti sudah ada SMP di Inanwatan, ibu kota kecamatan, baru nanti kami ke sana untuk sekolah. Pakai sampan kecil untuk antar ke sana untuk kita sekolah di sana. Selesai terus kita ke Sorong, sekolah dan seterusnya. Terus saya kuliah di Manado kurang lebih 4 tahun. Udah pulang. Ya kita sebelum jadi bupati kita ada di pemerintahan, di birokrat. Ya saya di keuangan sama-sama dengan Pak Frans dan teman-teman. Kita ada di keuangan 6 tahun menjadi pegawai negeri. Masuklah ke politik. Jadi wakil bupati 2010. 2015 ya masyarakat wilayah saya yang tadi suku besar itu anak harus maju jadi bupati, majulah saya. Ya. Jadi masa alhamdulillah. kecilnya ternyata susah juga ya Pak, bahkan susah. untuk Untuk sekolah mau aja. cari SMP itu susah sekali kita. Ya, tapi karena ya mungkin punya niat yang kuat, wah ini harus kita kuliah, harus kita sekolah. Dengan kita sekolah kita bisa merubah kita punya negeri, kita punya bangsa ini, terutama untuk kita pribadi. Panggilan hati untuk Ya, memajukan iya, Sorong betul, Selatan, betul, untuk membangun betul. Sorong Iya, Selatan Sorong ya Pak Selatan. ya. Oke. Nah, tapi kalau ini kan Pak, saya sebentar sebelum saya Iya, tanya iya. lagi, saya boleh nggak Pak ini incipin udangnya ya Pak ya? Ya rasa dulu, supaya ada bukti. Nasi manis, enak sekali ya Iya, Pak. betul, betul. Rasanya tuh manis banget dan ya kerennya ya Pak ya, karena Iya. masih Ya karena itu satu kali mati. bisa saya habiskan sendiri nih. Enak sekali, enak sekali. Makanya populer banget ya Pak, Iya. udang dari Sorong Selatan ini. Nanti saya juga mau coba kepitingnya dong Pak. Iya, iya. Bapak silakan, tidak temani silakan. saya makan? Nah, saya cuma kalau makan Saya kepiting malu makan baru saya sendiri. juga. Saya suka ini makan kepiting betina tapi telurnya. Oh, oke. Suka makan telurnya. Ini yang Iya, betina. yang apa ya? Warna yang telurnya orange ini ya Pak ya? Iya, betul. Oh, telurnya. Nah, ini telurnya. Saya dulu di kampus suka ini kalau mau kepiting saya suruh cari yang betina yang telurnya. Makan dengan papeda itu saya rasa nikmat daripada makan dengan ikan, makan dengan udang. Kalau saya suka dengan ini telurnya. Telurnya. Iya. Jadi kalau dulu Pak, kalau boleh dong Pak digambarkan. Ini kan Sorong Selatan kan daerah pemekaran ya Pak ya? Iya. Usianya baru 20 tahun nih, tahun 20 tahun, 2023. Bapak menjabat kurang lebih 15 tahun lalu ya Pak ya? Iya. Nah, di awal-awal tuh Pak, tahun-tahun awal banget begitu Pak. Gimana sih suasana Sorong Selatan, bisa digambarin nggak Pak?
Ya, iya. Ya itu daerah ini kan dulu kecamatan. Kalau kecamatan dulu, ya bagaimana kita bayangkan masih jauh dari perkembangan sehingga periode pertama Pak Bupati, mantan Bupati 10 tahun tentu baru mulai meletakkan dasar pembangunan di sana. Bagaimana kita membangun Sorong Selatan, kita mulai dari bagaimana menyiapkan infrastruktur, dari menghubungkan kabupaten dengan ibu kota distrik yang ada dekatan dengan ibu kota kabupaten sehingga bisa ada pertumbuhan ekonomi di sana. 10 tahun selesai, tentu beliau sudah meletakkan dasar, tapi juga sudah ada pembangunan yang kita bisa lihat. Saya masuk sekarang ini sudah mau periode kedua, juga kami lebih fokus kepada kesehatan dan pendidikan. Bagaimana kita membangun infrastruktur, tapi juga lebih kita prioritaskan kepada kesehatan. Dengan masyarakat ini sehat, baru bisa melakukan aktivitas. Kemudian juga bagaimana kita membangun di bidang pendidikan. Nah, memang di Sorong Selatan ini masih sangat jauh, ya kita punya SDM-nya, maka pendidikan ini menjadi prioritas. Hari ini dari data dari statistik itu anak-anak Papua yang ada di Sorong Selatan ini kurang lebih 7.000 anak asli Papua yang tidak sekolah, kemudian sudah sekolah tapi putus sekolah, itu jumlahnya 7.000. Nah, ini menjadi masalah yang besar. Kenapa? Karena anak-anak Papua, kemudian yang usia SD, SMP, ini nanti mereka akan ada di tahun 2045, itu mereka akan usia yang produktif. Kalau kita tidak siapkan hari ini menjadi masalah bagi pemerintah daerah atau juga pemerintah pusat. Maka hari ini pemerintah daerah kita siapkan anggaran 20 miliar untuk kita mau mendata kembali. Kita mendata kembali hasil dari BPS yang menyatakan 7.000 anak asli Papua yang tidak sekolah, putus sekolah. Nah, ini kita membuktikan. Begitu kita punya data itu benar, kita akan setiap anak asli Papua yang 7.000 ini yang tidak sekolah, mama sekolah, putus sekolah, ini kita biayai. Gitu. Kita biayai seragamnya, kemudian apa yang dia butuhkan kita siapkan. Kemudian kita juga ada cari buat kerjasama dengan Universitas Papua. Kita mau cari model pendidikan yang bagus begitu. Anak-anak SD ini bisa mereka selesai dari SD, mereka sudah bisa membaca. Iya, mereka bisa membaca. Itu namanya sekolah sepanjang hari namanya. Sekolah sepanjang hari. SSH. Sekolah sepanjang hari. Dia hampir sama dengan pola asrama. Ya, tetapi dia tidak tidur di sana. Ya, tidur dengan orang tuanya. Nanti pagi dia nanti ada di tempat yang kita sudah siapkan. Dia mandi di sana, sarapan di sana, pakai seragam di sana, pergi sekolah. Kembali ke mama asuh begitu, belajar di sana. Ada tugas-tugas dari sekolah harus diselesaikan. Nanti sore dia kembali ke orang tua, sehingga punya hubungan dengan orang tua itu tetap ada. Nah, ini yang kita mau bangun di tahun 2024. Iya, Bapak karena sudah pernah merasakan sulitnya menempuh pendidikan di sini, jadi Bapak ingin berupaya sekali ya Pak untuk bisa memfasilitasi supaya generasi yang sekarang tidak merasakan hal yang sama, supaya semakin banyak Bapak Samsudin yang lain begitu ya Pak ya, generasi-generasi unggul lainnya begitu ya Pak ya. Dan besok ini Agustus tanggal 6 ya Pak ya, tahun 2023 ini ulang tahun Sorong Selatan ya Pak ya, yang ke-20. Saya ajak Mbak Dian dan teman-teman semua menyaksikan pesta rakyat. Oh begitu. Betul, pesta rakyat, karena ini satu-satunya hiburan yang ada di kita di daerah sini. Setiap ulang tahun kita harus buat hiburan-hiburan biar masyarakat itu menikmati, pemerintahnya ada gitu. Benar-benar. Karena di situ kita bisa menyampaikan kita punya hasil-hasil pembangunan selama periode pertama kita sudah kerja apa yang sudah berhasil, apa yang belum, kita lanjutkan di periode kedua, dan pembangunan itu berkesinambungan nanti ya.
Dan ini besok juga katanya akan ada parade budaya Nusantara Iya, gitu ya Pak betul. ya. Boleh ya Pak, besok kita ajak pemirsa VVIP untuk Iya. mengikuti perayaan ulang Dengan tahun senang Sorong hati. Selatan Harus menyaksikan. ke-20. Kalau sudah datang ke Sorong Selatan maka harus menyaksikan Iya. acara HUT Kabupaten Sorong Selatan. Baik, terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Bapak, Mbak saya Dian. boleh coba kepitingnya Pak? Bismillah. Oke. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena VVIP Kompas TV dari Sorong Selatan akan kembali sesaat lagi. Hari ini adalah hari yang spesial untuk Kabupaten Sorong Selatan karena tepat pada tanggal 6 Agustus 2023, Sorong Selatan sedang merayakan hari jadinya yang ke-20. Kalau Anda lihat di belakang saya akan ada parade budaya Nusantara dan saya pun juga mengenakan pakaian adat dari khas Sorong Selatan yaitu serenta dan juga boiren. Cantik kan? Yuk kita ikutin paradenya. Ini ulang tahun yang keberapa sekarang Sorong Selatannya? 20. Mereka pada tahu 20. Sekarang kalian mau parade kemana? Oke, aku mau dong kalian ngucapin selamat ulang tahun untuk Sorong Selatan. Bareng-bareng ya? Oke, 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Sorong Selatan yang ke-20. Ikut kalian ya, parade di sini ya. Boleh? Aku di mana? Aku di mana? Aku di mana? Kakak di sini ya, boleh. Setelah mengikuti keseruan parade, saya lanjut mewawancarai beberapa tokoh adat di Sorong Selatan mengenai harapan-harapan mereka ke depannya di ulang tahun Sorong Selatan yang ke-20 ini. Ya, Mama, ini selamat ulang tahun ke-20 untuk Sorong Selatan ya. Tapi yang pastinya di ulang tahun yang ke-20 ini sudah banyak sekali kemajuan yang sudah dirasakan. Tapi kalau menurut Mama sendiri, apa nih kemajuan yang paling signifikan yang Mama lihat sejauh ini? Iya. Terima kasih untuk ke-20 tahun berdirinya Kabupaten Sorong Selatan ini. Yang kami lihat di sini, yang merasakan di sini adalah pembangunan infrastruktur yang sangat luar biasa, yang dulunya tidak seperti ini, tapi dengan adanya pemerintah ataupun hadirnya Kabupaten Sorong Selatan ini membawa perubahan yang besar sekali bagi kami masyarakat di Kabupaten Sorong Selatan dengan pembangunan-pembangunan yang ada, baik itu infrastruktur, baik jalan maupun di pembangunan fisik yang lain, yang itu ada di pemerintahannya seperti pendidikan, di kesehatan, bahkan di bidang-bidang yang lain. Semuanya sangat signifikan dan luar biasa. 20 tahun itu mungkin bisa dibilang masih cukup muda begitu ya, muda belia begitu. Iya. Kan ini harapan terbesarnya Iya. di usia yang ke-20 tahun apa nih Mama? Harapan kami ke depan, kami Dinas Pendidikan yang ada di Kabupaten Sorong Selatan dan harapan Mama sebagai tokoh perempuan, sebagai mama, sangat berharapkan supaya pendidikan yang ada di Sorong Selatan ini bisa berjalan dengan baik, yaitu dengan memberantas buta aksara dan juga anak usia namun tidak bersekolah. Itu yang kita harapkan supaya ke depan itu akan lebih baik lagi. Karena dengan pendidikan bisa dapat merubah pola atau merubah jati dirinya sendiri dan juga merubah perilaku, dan juga dengan pendidikan dia dapat mampu untuk bisa berkembang ke depan. Baik, ya karena memang kunci kemajuan sebuah daerah itu salah satunya adalah SDM-nya ya. Iya. Baik, terima kasih banyak Mama. Terima Selamat kasih ulang tahun juga. sekali lagi. Terima kasih. Ya, Bapak Mama, ini di ulang tahun Sorong Selatan yang ke-20, harapannya seperti apa? Harapan kami Korwil Dewan Adat Papua Wilayah 3 Doberai secara menyeluruh dan secara khusus di Kabupaten Sorong Selatan dengan bertambahnya 1 tahun usia Kabupaten Sorong Selatan yang ke-20 agar Kabupaten Sorong Selatan lebih maju dan masyarakat bisa sejahtera di dalam Kabupaten Sorong Selatan. Baik, terima kasih banyak. Selamat ulang tahun sekali lagi untuk Sorong Selatan. Mama, Bapak, terima kasih. Bapak,
Bapak ini di hari ulang tahun Sorong Selatan yang ke-20, saya pakai pakaian yang spesial sekali. Bisa diceritakan ke pemirsa Kompas TV ini pakaiannya seperti apa Bapak? Ya, yang pertama pakaian adat yang sementara Bapak pakai ini ciri khas budaya orang Tehit. Tapi ada juga beberapa suku besar yang ada di Sorong Raya. Salah satunya suku Tehit yang ada di Temnabuan, tapi juga suku Maibrat. Ada juga suku Tambro, ada juga suku Moi, yang juga identik dengan pakaian adat ini. Pakaian adat ini ya Pak ya? Ya. Kalau ini tarian apa ini Bapak? Nah, ini tarian khas budaya orang Tehit, orang Temnabuan. Oke, Tehit itu salah satu suku terbesar ya di Sorong Selatan? Ya, di Sorong Selatan, betul. Baik. Nah, ini suku besar yang ada di Sorong Selatan. Bapak, selain itu seberapa berharga ini Pak kain ini, selain hanya untuk upacara adat atau apa? Kain-kain adat ini mempunyai nilai kearifan lokal yang sangat tinggi. Sangat tinggi. Apabila kita mau minang bah, kain-kain ini yang dipakai untuk pembayaran mas kawin. Mas kawin. Dan ini nilainya sangat tinggi sekali. Baik, ya. Semoga terus lestari ya Bapak ya. Amin. Ya, terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak. Semoga sukses selalu di ulang tahun yang ke-20 Kabupaten Sorong Selatan. Amin. Terima kasih untuk Kompas TV. Nah, terima kasih banyak Bapak. Selain para tokoh adat di Sorong Selatan, saya pun berkesempatan mewawancarai PJ Gubernur Papua Barat Daya, yaitu Bapak Muhammad Musaat. Bapak masih menyempatkan untuk hadir merayakan ulang tahun Sorong Selatan yang ke-20. Boleh Pak untuk kita mengetahui kira-kira harapan dan juga sekaligus mungkin disampaikan ucapan selamat ulang tahun untuk Sorong Selatan. Bapak silakan. Ya, jadi tadi setelah kita mendengarkan sejarah Sorong Selatan, ini adalah salah satu daerah yang sudah boleh dikatakan matang, sudah lama ya, sejak zaman Kesultanan Tidore sampai zaman penjajahan Belanda dan sampai hari ini sudah berdiri menjadi menjadi kabupaten ya, dengan berbagai perkembangan yang luar biasa. Dan saya kira tadi teman-teman di Sorong Selatan sudah menunjukkan kebinekaannya yang diawali dengan parade budaya Nusantara ya, dan kemudian kita bisa saksikan di sini tumpah ruah masyarakat Sorong Selatan datang dengan sukacita untuk memperingati usia yang ke-20. Karena itu saya berharap ini momentum yang baik. Mari kita semakin rapatkan barisan. Ya, benar. Kita satu padukan semangat kita untuk memberikan pelayanan terbaik, khusus pemerintah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Masyarakat ya kita minta juga untuk memberikan partisipasi terbaik kepada pemerintah, sehingga pembangunan daerah Kabupaten Sorong Selatan ini bisa semakin cepat. Baik, boleh Bapak disampaikan ucapan selamat ulang tahun untuk Sorong Selatan Bapak? Jadi saya secara pribadi sebagai PJ Gubernur Papua Barat Daya dan juga atas nama Forkopimda, pemerintah Papua Barat Daya dan seluruh masyarakat Provinsi Papua Barat Daya menyampaikan selamat ulang tahun pada Kabupaten Sorong Selatan yang ke-20. Mudah-mudahan ini menjadi momentum untuk peningkatan pelayanan, ya, mewujudkan Sorong Selatan yang lebih maju, ya, yang lebih unggul untuk kemaslahatan banyak orang. Baik, terima kasih banyak Pak Gubernur. Terima kasih. Oke, Bapak-Bapak, ini kita masih lanjut di VIP Kompas TV di Sorong Selatan. Luar biasa sekali hari ini Bapak. Saya bahagia sekali bisa melihat masyarakat di Sorong Selatan semuanya berkumpul di sini dalam kondisi aman, kondusif dan bahagia pastinya ya Pak ya. Iya, pertama kami juga bahagia karena Kompas TV bisa hadir untuk mengambil keramaian yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Sorong Selatan melaksanakan hari ulang tahun yang ke-20. Iya, kalau kita melihat ini juga ada Bapak Wakil Bupati. Bapak Wakil Bupati, harapan ke depannya ini di usia 20 tahun seperti apa Bapak? Di 20 tahun ini kita semakin memacu kita untuk bersatu, membangun semangat kita dalam rangka membangun Sorong Selatan yang lebih baik sesuai dengan cita-cita harapan masyarakat. Baik. Ya, artinya memang kalau pemerintahnya maju, masyarakatnya juga jadi jauh lebih sejahtera begitu. Di sini juga ada Ketua DPRD ya, Bapak boleh harapan Bapak ini dan juga kemudian kemajuan apa yang diharapkan dari Sorong Selatan di tahun mendatang Bapak? Hari ini kita 20 tahun ulang tahun Kabupaten Sorong Selatan. Jelas bahwa sudah banyak perubahan yang kita alami, banyak prestasi juga yang sudah kita kerjakan. Harapan kita ke depan akan lebih baik lagi, dan sekarang kita semua harus bekerja keras
untuk meraih kesuksesan dan kesejahteraan bagi masyarakat Sorong Selatan. Baik, iya. Baik, boleh saya juga melengkapi, di sini juga ada wakil DPRD ya Pak ya? Boleh Bapak, saya juga ingin mendengar harapan dari Bapak seperti apa ini Bapak untuk Sorong Selatan? Saya hari ini Kabupaten Sorong Selatan berusia 20 tahun. Kalau boleh saya ke depan tuh lebih ramai daripada hari ini. Dan semoga kita maju. Bapak, tadi kita juga sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur, akan ada stimulus begitu ya, terutama untuk memajukan ekonomi, pendidikan dan juga kesehatan begitu. Tapi kira-kira yang akan menjadi prioritasnya apa nih Bapak? Ya, kami menyampaikan pertama terima kasih untuk pemerintah Indonesia, pemerintah pusat. Bapak Jokowi telah memberikan peluang yang besar bagi masyarakat yang ada di tanah Papua dengan memekarkan provinsi yang ada di tanah Papua. Hadirnya provinsi ini menambah kekuatan, menambah energi bagi kabupaten-kabupaten yang ada di sini untuk kita terus membangun. Ketertinggalan di pembangunan. Dengan hadirnya provinsi ini kita akan cepat membangun di kabupaten-kabupaten yang ada di bawah provinsi Papua Barat Daya. Baik, dan juga kalau kita melihat ini potensinya luar biasa ternyata ya Bapak di Sorong Selatan. Potensi investasi ini Pak, apa dukungan yang diberikan oleh pemerintah setempat supaya investasi ini bisa semakin banyak Bapak masuk ke Papua atau ke Sorong Selatan Bapak? Kita hari ini dari aspek tata kelola itu banyak sekali kemajuan yang sudah kita capai. Tentu kita berpikir bahwa untuk mempercepat lagi pembangunan di daerah ini kita perlu investasi. Oleh sebab itu dari sisi pemerintah kita tetap akan memberikan dukungan kebijakan pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi dalam rangka menghadirkan investasi untuk menyerap kita punya tenaga kerja, angkatan kerja di sini, tetapi juga dampaknya pada peningkatan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Baik Bapak, ini kalau tadi kita melihat sini masyarakatnya beragam sekali, ada parade tadi budaya Nusantara begitu ya, dan kita cukup mengejutkan karena ternyata ini datang dari beragam daerah. Bagaimana mensinergikan begitu ya masyarakat yang beragam ini dengan pemerintah setempat, boleh Bapak? Oh iya, betul. Terima kasih. Kalau kita melihat antusias daripada masyarakat kita, anak sekolah sampai dengan seluruh masyarakat, terlebih masyarakat Nusantara yang ada di Sorong Selatan. Ini karena keramahan daripada kita semua, terlebih pemerintah. Memberikan peluang-peluang yang baik kepada masyarakat, kemudahan-kemudahan untuk berusaha, sehingga semua orang itu bisa ada di sini, bisa melakukan berbagai hal, dan mereka bersinergi dengan kita semua di Kabupaten Sorong Selatan. Intinya memang mungkin tadi terkait dengan pemerintah provinsi, kita sangat berterima kasih, karena ada bagian-bagian lain yang pemerintah provinsi bisa support ke kabupaten, yang menjadi bagian dari mereka untuk menyupport pembangunan di kabupaten. Kita berterima kasih sekali, luar biasa. Baik, ya Bapak semuanya terima kasih banyak sudah mengundang kami VVIP dan masyarakat Indonesia untuk hadir di Sorong Selatan. Banyak sekali potensi yang bisa digali di sini, dikembangkan di sini, ekonominya, infrastruktur, pariwisata, semuanya. Sukses untuk Sorong Selatan, selamat ulang tahun yang ke-20 sekali lagi. Boleh Bapak joget bersama, saya Diana Twika Durdiri, terima kasih, sampai jumpa.